Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ramadi Putra dari Prodi Informatika NIM 22115048. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang materi operator C++. Ya, kita akan mulai. Operator adalah sebuah simbol. Simbol digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Misalnya kita ingin menjumlahkan nilai dari variabel X dan Y, maka kita bisa menggunakan operator penjumlahan seperti ini, sehingga akan menjadi seperti ini, ya, X plus Y. Untuk sifatnya, operator dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu ada unary, binary, dan ternary. Untuk yang unary ini, itu adalah operator yang melibatkan sebuah operan atau melibatkan satu nilai. Nah, contohnya seperti ini, cuma satu nilai aja, nilainya adalah A. Kemudian yang dua, binary, operator yang melibatkan dua operan atau dua nilai juga. Nah, kayak gini, A plus B, nah, nilainya cuma A dan B. Ini bisa A plus B atau A bagi B atau A dan atau bagi C, seperti itu. Yang ini, yang terakhir, ternary, operator yang melibatkan tiga operan atau tiga nilai. Nah, kayak gini, sama. Nah, yang tanda ini termasuk operator ternary, nanti di akhir akan saya bahas lagi. Oke, sekarang kita masuk ke operator unary. Kita akan cari tahu tentang kategori operator unary itu apa aja. Nah, kayak gini. Yang pertama itu ada operator plus atau yang membuat nilai positif. Nah, contohnya kayak gini, plus 7. Nah, ini nggak harus dikasih plus depannya juga, cuma cukup tulis 7 aja udah nilainya positif. Kemudian ada juga negatif atau pengurangan, yaitu yang membuat nilai dari variabel akan menjadi nilai negatif. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada contoh lagi, itu increment, yaitu kayak gini contohnya. Nah, ini juga termasuk operator unary. Nah, gini unary. Increment sendiri itu apa sih? Nah, increment itu kenaikan atau penambahan. Jadi nanti silus ini ada rumusnya. Saya itu kayak plus itu maksudnya itu adalah increment 1 atau tambah 1 nanti. Nah, nanti saya akan contohkan lebih jelasnya. Nah, ini juga sama penurunan atau pengurangan. Nah, ini sama. Nanti saya akan jelaskan di codingannya aja. Nah, sekarang kita masuk codingannya. Ini yang dari modulnya. Nah, kita akan menjelaskan variabel dan memberikan nilai. Nah, variabel sendiri itu ada di A. Kita membuat wadah A dan B. Nah, kita akan masukkan nilainya A10 dan B10. Nah, sekarang kita akan melakukan increment atau penambahan, yang dimana itu yang dimaksud C++ tadi. Nah, sini kita ganti A karena kita akan masukkan wadahnya itu sama 10. Nah, jadi kita tulis A++. Dimana nanti nilai A ini akan bertambah 1. Nah, sebaliknya juga di ini kita melakukan diskrement, dimana nanti nilai B nya itu akan dikurangi 1. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke contoh codingan saya. Nah, ini codingan saya. Dimana sudah saya masukkan nilainya di sini, jadi variabel di sini juga akan saya masukkan seperti ini. Nah, lalu kita tinggal compile. Nah, nanti saya coba di rumah, teman-teman yang mau mencoba. Kemudian tinggal di running kalau nggak ada yang error. Nah, seperti ini nanti hasilnya, dimana kita ini meminta untuk yang pertama itu increment, dimana kita itu minta penambahan. Nah, seperti ini, dimana nanti kita coding seperti ini. Nah, sedangkan seperti ini dari mana hasil sebelah sini, ya dari ini, ya kita minta untuk 10 ini di increment atau ditambah seperti itu. Nah, juga sebenarnya seperti ini ya. Oke, lanjut untuk materi selanjutnya, sama hasilnya sebenarnya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke operator binary. Binary itu seperti tadi, yang digunakan dalam operasi yang melibatkan dua buah operan atau dua nilai. Nah, jenis-jenis binary itu ada 5, yaitu operator aritmatika, kemudian ada penugasan, ada pembanding, kemudian ada logika juga. Nah, logika, dan yang terakhir ada bitwise. Ya, bitwise. Oke, sekarang kita akan bahas satu mulai dari aritmatika. Aritmatika, ya ini kita mulai dari sini. Nah, operator aritmatika itu operator yang digunakan untuk melakukan operasi kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ada sisa bagi. Ya, seperti inilah simbolnya kayak pada dasarnya yang ada di komputer. Dan untuk sisa bagi itu maksudnya itu kayak semisal kita
pembagian yang tidak habis. Misal 7 dibagi 5, nah itu kan cuma dapat 1. Nah sisanya itu dimasukkan ke sisa bagi ini nanti. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke codingannya. Sama seperti tadi kita masukkan cari wadah di variabel A, kemudian masukkan angkanya itu, masukkan ininya ini dan ini. Oke, ini kita masukkan variabel A, ini kita masukkan 7, variabel B kita masukkan 5. Nah, kemudian kita masukkan ke codingnya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi teman bisa contoh kalau mau mencoba. Nah, kita melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Nah, saya akan mencobakan codingan punya saya. Ya, seperti ini. Oh ya, teman-teman tadi kan lihat ini, kalau di yang atas ini tuh ada hijau-hijau seperti itu, kayak ini cuma untuk mendokumentasi atau lebih menjelaskan aja. Jadi kalau nggak terus pun nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Ya, masuk ke ini. Codingan saya tuh seperti ini. Jadi saya masukkan hasilnya seperti ini, yang saya tulis angkanya di sini angkanya, variabelnya sini. Nah, nanti variabel ini ada isi angkanya. Seperti ini, dimana nanti 7 ditambah 5 sama dengan 12, 7 kurangi 5 sama dengan 2, kemudian A dikali B, 7 kali 5 dikali 5, 7 dibagi 5 1, kemudian hasil bagiannya nanti 2, karena 7 dibagi 5 nggak bisa habis, sisanya 2. Nah, sekarang tinggal kita compile. Kalau nggak ada error, oke, tinggal di run. Nah, seperti ini. Ya, seperti yang kita hitung tadi, hasilnya sama seperti ini, sesuai dengan operatornya seperti ini. Jadi hasilnya sama seperti. Jadi hasil ini tuh kita buat di sini, di coding di sini. Ya. Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu operator penugasan. Operator penugasan itu adalah operator yang memberikan tugas pada variabel atau biasanya untuk mengisi nilai. Nah contoh operatornya seperti ini, ada simbol. Kalau kurang jelas saya tuliskan lagi. Nah, ya pengisian nilai ya seperti ini, sama dengan kemudian tulisan ada penambahan bersama dengan kemudian ya seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Ya, kita langsung masuk ke codingnya aja. Sama, kita buat variabel dan masukkan angkanya untuk nanti codingnya masuk ada hasilnya seperti ini. Kita akan mencoba beberapa simbol aja seperti ini. Ya, nanti kita ingin mengisi penambahan. Nah, ini sama seperti ini, seperti ini. Ya, nanti hasilnya adalah di sini adalah penjumlahan, sini pengurangan, perkalian, bagi, dan ini ada untuk sisa bagi. Nah, oke, sekarang bisa lihat di codingan saya. Nanti hasilnya seperti ini hasilnya. Oke. Nah, kita masuk ke oke, seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Dan yang harus kita ketahui bahwa kalau semisal kita sudah buat variabel dan hasilnya di sini, untuk nanti kita hasilnya di setelah kita compile dan run. Nah, kalau semisal ini variabel dan angka kita nggak masukkan lagi ke sini, nanti hasilnya bakal beda, tidak sesuai dengan kita inginkan. Nah, saya akan coba tidak memakai atau memberikan pendetaran pada coding ini, nanti hasilnya akan beda. Oke, nanti tinggal di compile. Nah, ini hasilnya jauh berbeda seperti yang kita inginkan, dimana harusnya ini pengurangannya adalah 5 dikurang 10 dikurangi 5, harusnya 5, tetapi di sini hasilnya 10. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena kita tidak mencantumkan lagi nilai ini ke dalam setiap penjumlahan operator ini. Jadi hasil dari coding yang pertama ini justru membuat yang lain tuh mengikuti hasil yang ini. Jadi hasil yang ini, hasil dari B ini dimasukkan ke B yang ini, seperti itu. Nah, maka dari itu jangan lupa sampai memberikan variabel yang dan angka ini ke setiap codingannya, kalau enggak nanti hasilnya beda. Oke. Nah, oke. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya.
ya itu. Nah hasilnya senengnya ya, hasilnya 15 550. Oh ya, kita belum lupa tadi di compare hasilnya seperti apa. Kita compare lagi di running, harusnya sudah masuk. Nah ini ya betul, ini bisa disamakan sama yang di modul. Nah sama, nah dengan hasilnya beda itu karena kita nggak mengaitkan atau memasukkan lagi ke codingnya berikutnya, jadi hasilnya beda-beda. Nah oke, selanjutnya kita masuk ke coding. Nah ini operator pembanding. Operator pembanding sendiri adalah operator yang membandingkan dua buah nilai. Operator ini juga dikenal sebagai operator relasi. Nilai kan dari operasi membanding akan berupa true or false. Nah true or false nanti itu akan dinilai, kalau true itu 1, kemudian false itu sebenarnya 0. Nah contoh simbol seperti ini, lebih besar semisal A lebih besar B seperti itu, nanti masuk simbol seperti itu ya. Langsung kita masuk ke codingnya. Sama, kita buat wadah itu, variabelnya A, kita masukkan hasil atau angka yang nanti kita mau coding lagi di sini supaya membuat hasil yang kita inginkan ya. Oke, di sini 4 ke, nah hasilnya seperti ini. Sekarang kita lihat codingan punya saya. Nah begini, sama dimana ini kita masukkan tadi ke variabel angka, dan ini kita masukkan hasil supaya nanti bukan hasil, dan ini sebagai tool itu sebagai apa namanya, jaringan atau apa ya, disitulah ya. Tinggal kita masukkan aja, kita mau ngetik ya seperti ini, kita lebih kurang dari gitu, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, nanti hasilnya itu enggak berupa berapa jumlahnya, tapi nanti hasilnya adalah true or false. Nah true or false tadi itu akan di simbolkan 1 dan 0. Sekarang coba kita compile. Oke, lalu kita running. Nah seperti ini, hasil seperti ini ya. Bisa kita lihat di yang bawah ini. Maaf, ya ini. Nah ini sama dengan yang saya coding juga. Dimana nanti angkanya sendiri itu adalah, nah A lebih dari B, benar, karena 4 bisa dari 3, benar. Jadi sesuai dengan yang saya coding. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita next ke materi selanjutnya, operator logika. Ini digunakan untuk mengoperasi logika, kayak seperti inilah simbol-simbolnya. Nah nama operator itu logika N. Nah N itu seperti ini, dua simbol N seperti ini dia di komputer. Or disimbolkan dengan garis lurus ke atas 2, kemudian negasi atau kebalikan. Nah disimbolkan dengan tanda penuh seru. Nah ini adalah pernyataan-pernyataan tentang logika N dan juga OR. Nanti ini masuk ke pembahasan nanti, dimana true kan satu, dia bentuk satu, true false. Nanti ini tak boleh akan jadi pacuan nanti ketika kita masuk ke dengan selanjutnya. Soalnya kita mau coding lagi. Nah di sini kita masukkan variabel lagi dan juga angka lagi ya, dimana A itu kita beri angka 1 dan B kita kasih 0, dimana kita masukkan true or false nya lagi. Nanti kalau hasilnya 1 jadi true, kalau 0 itu false. Nah ini kita masukkan, kemudian juga kita N. Nah kita ingin tahu ini dengannya ya. Oke, sekarang masuk ke codingan punya saya ya. Sama seperti ini, jadi kita compile aja. Saya compile di running. Nah harusnya
hasilnya sama dengan apa yang tadi kita lihat. Ya sama seperti ini. Karena apa hasilnya bisa seperti ini ya, karena kita mengcodingnya di sini, jadi kita bikin codingnya di sini supaya hasilnya nanti terlihat di sini tuh seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu operator bitwise, yang itu apa namanya, materi terakhir dari binary, yaitu ada bitwise. Bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan metode biner. Biner itu yang mana tuh? Biner itu yang ini, biner itu ini, angka ini nanti. Nah, nanti akan jelaskan setelah saya jelaskan yang atas nanti. Nah, bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi dengan bit itu biner. Nah, simbol-simbol seperti ini kalau ada sebentar. Nah, seperti ini simbolnya: and, or, or, complement, atau negasi, left shift seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke codingnya lagi. Ya, kita masukkan nilai dari bahasa 6 bervariabel a sama 6 dengan ini, tambahkan hasil. Nanti sebenarnya ini akan dikompres dan dirun lagi. Nah, yang kita lihat ini adalah menggunakan operator bitwise and s. Nah, ada beberapa simbol yang akan digunakan untuk mengcoding. Nah, di sini bukan berarti a and b nanti atau dikali atau bukan. A and b nanti ini 6 ini nanti di biner dulu, nah, di biner ke seperti ini, nanti di biner diubah seperti ini, dijumlahkan baru seperti ini. Jadi bukan cuma dikali atau dibagi dikurang, juga hasilnya seperti ini. Nah, coba lihat codingan biasa juga. Nah, sama seperti ini. Cuma nanti hasilnya itu bukan kali atau bagi, tapi memang harus di biner, dipecahkan ke biner dulu gitu. Kita bisa dikompil dulu untuk lihat hasilnya sama nggak sama yang dimaksudnya sama. Nah, seperti ini. Ya, sama ya. Nah, sama. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke between and. Nah, gimana cara ngitungnya sih, kok bisa 6 itu kok 0110? Nah, kok bisa 60110 itu gimana? Nah, karena kita menggunakan kenaikan, yaitu di atas ini terus 1 2 4 8. Nah, seperti yang kita baca tadi bahwa 0 itu bernilai false, sedangkan 1 itu bernilai true. Nah, jadi untuk nilai yang 0 ini atau false ini kita hilangin aja. Sekarang kita harus 1 2 4 8. Berarti kan yang ini hilang, tinggal di atasnya ada 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 dijumlah dengan 6. Nah, dari situ asal muasalnya. 3 juga sama, dimana 1 2 3 1 2 4 8. Sedangkan ini false, jadi 4 dan 8 hilang, soalnya tinggal 1 dan 2, 3. Baru nanti ini baru dijumlah, tapi ketemu nilai ini harus di biner, baru dijumlah, baru di end. Nah, cara penjumlahannya itu gunakan ini nanti, dimana false ketemu true sama kan false, itu 0, true berarti true, ini true false false, false. Nah, tapi punya hasilnya 2 dari mana? Nah, hasil 2 juga sama, kita pakai yang kenaikan tadi, dimana kita kasih angka jawabannya 1 2 4 8. Ini kan false semua, berarti tinggal angka 1 dan 2, berarti 2 nilainya. Begitu juga sebenarnya dengan between or, kita menggunakan tabel ini juga untuk menghitung nanti seperti ini. Jadi sama, tujuannya dapetnya juga sama, dari ya kita kasih angka lagi 1 2 4 8, nanti kita cari true false. Nah, ini juga ada sampelnya ini. Bitwise keyword juga sama seperti ini juga, nanti
Hitungannya juga sama, saya akan coba hitungan juga ya biar lebih jelas. 6 tadi kan sudah ditemukan nih, 6 ini ya udah tinggal itu saja. Ini kita tulis, tinggal 1, 2, 4 dan 8. Kita cek lagi dengan tinggal combin aja kan, ya ketemu dia, tinggal dicobain aja. Perkembangan ini false true, true lagi, true false, false. Tinggal kita hitung lagi, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, berarti itu loh, tinggal 4 tambah 2, 6 tambah 7. Nah berarti juga hasilnya ini juga sama, tabelnya jadi juga cuma juga ini 1, 2, 4 dan 4 tambah 1 plus 5 gitu. Oke, sebenarnya untuk bitwise not. Nah bitwise not itu kebalikan, dimana tulisannya kan 6 tuh pilihannya 0, 1, 1, 0. Nah ini dibalik, dimana yang tadi 0 tuh jadi, yang dari 0 tuh jadi 1, jadi sini 0. Nah ini juga dikasih bentuk simbol negasi atau negatif. Nah ini harusnya dari mana ya, ini karena ini komplement 2 ini adalah bentuk komplement 2, jadi tabelnya nanti berguna juga nanti itu. Kemudian juga ada bitwise left shift. Nah bitwise left shift ini adalah tadi bin atas itu digeser ke kiri satu bit ke kiri, jadi yang awal mulanya 0110 itu yang 0 mundur ke belakang, yang 1 maju. Nah seperti ini nanti. Nah kalau misalnya 12 ya sama kayak tadi, kita naikkan tadi 1, 2, 4, 8. Yang 0 ini false kan, hilangin aja, jadi tinggal berapa, 4 dan 8. 4 tambah 8 12. Nah itu ketemunya. Oke, ini juga ada bitwise right shift. Nah right shift ini berarti sama, cuma bedanya ini digeser ke kanan 1 bit. Nah berarti yang tadinya 0110 jadi 0 naik sini, terus di 0011. Jadi kenapa 03 ya, sama lagi kita jumlahkan, kita akan naikkan lagi 1, 2, 4, 8. Itu tambah 2, 3. Nah ini orang kita tinggal masuk ke materi terakhir kayaknya ini ya, terakhir operator ternary yang tadi melibatkan 3 buah nilai atau operan. Nah ternyata nanti kayak gini, apa namanya, operator seperti ini, dimana nanti kita membuat sebuah kalimat, nanti tinggal itu benar atau tidak, nanti tinggal di programnya dijawab. Nah ini juga termasuk operator ternary. Ini jawaban benar dan salah ini bisa diantar seperti ini ya. Nah ini codingannya, satu codingannya ini ya. Sama kita masukkan dulu variabel dan angkanya, kemudian kita ambilin ini, kita pengen cek A lebih dari 1 itu benar apa enggak. Nah kalau benar nanti ini munculnya di codingan itu benar, kalau salah munculnya salah. Nih codingannya sebenarnya kan, karena nilai A itu 4 dan di sini tulisannya adalah A lebih dari 1, berarti harus jawabannya benar, dan sini juga benar. So, saya akan lihat codingan saya juga. Nah seperti ini, dimana kita punya nilai A itu 4, dimana yang dipertanyakan itu adalah A lebih dari 1, itu benar atau salah. Nah nanti di coding itu nanti kalau semisal 4 lebih besar, jawabannya harus benar. Coba kita compare. Ya benar, karena nilai 4 itu adalah A, jadi A itu lebih besar dari 1. Coba kalau misal kita ubah A nya itu ke angka, misalnya enggak 4 nya aja, ini aja, ini kita ubah ke 2, kemudian 4 nya kita ubah ke 1, kira-kira hasilnya nanti gimana sih? Kita compare. Oke aman. Kalau semisal kita kan bilang A lebih dari 2, sedangkan A itu 1, harusnya jawabannya salah. Kalau ini memang benar, harusnya benar, tapi kalau salah. Jika dari kompar lagi, kita tinggal rani. Ya, nilai A ada 1,
A lebih dari satu adalah salah. Ya benar, salah. Jadi kalau kita membuat A nya ini lebih dari dua mungkin benar, tapi kalau ini salah berarti salah. Seperti itu, cara itu seperti itu, hanya memberikan hasil benar dan salah, mengatakan benar atau salah seperti itu. Oke. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf ketika saya memaparkan materi ada suara-suara noise kecil yang sedikit mengganggu, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.